Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari bagi kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih beberapa hal yang menarik dari kitab 2 Tawarik. Kita akan melihat pasal yang ke-36 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Taurat bangsa Israel yang diberikan oleh Musa ada bermacam sabat. Sabat itu artinya sebenarnya adalah dasar pengertiannya adalah perhentian atau peristirahatan. Ada sabat mingguan, yaitu yang jatuh pada setiap hari Sabtu. Itu namanya sabat mingguan. Ada juga kemudian sabat tahunan. Sabat tahunan ini adalah setiap 7 tahun. Setiap 7 tahun, maka pada tahun ke-7 itu mereka harus berhenti. Selama 1 tahun penuh. Mereka mengolah tanah selama 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-7 itu, tanah itu harus dibiarkan. Tidak boleh diolah. Tidak boleh diolah. Semua yang ada di dalam tanah itu, yang tumbuh pada ladang itu, pada kebun itu, pada tahun ke-7, itu tidak boleh diambil oleh orang Israel. Itu boleh diambil oleh orang-orang asing, oleh orang fakir miskin, orang-orang suku-suku yang lalu lalang, sebut saja demikian, suku-suku terasing, atau menjadi makanan binatang-binatang hutan. Pada tahun ke-7 itu. Itulah yang disebut dengan sabat tahunan, sabat 7 tahun. Lalu ada lagi satu lagi yang disebut dengan sabat tahun Yobel. Pada tahun ke-50 juga tanah itu tidak boleh diolah. Setiap 50 tahun itu tanah itu tidak boleh diolah. Itulah aturan firman Tuhan bagi bangsa Israel. Seringkali orang bertanya, lalu kalau 1 tahun penuh pada tahun ke-7 itu tanah itu tidak diolah, apa yang akan dimakan oleh orang Israel? Saudara, Tuhan sudah berjanji sebenarnya kepada mereka, sudah berjanji bahwa pada tahun yang ke-6, Tuhan akan melipat gandakan hasil tanah itu. Sehingga tanah itu, hasil dari tanah itu pada tahun ke-6 akan cukup buat mereka untuk mereka makan sampai pada tahun ke-7 dan pada tahun yang ke-8 atau pada tahun pertama. Begitu saudara-saudara ya. Itu janji Tuhan kepada mereka. Tetapi memang dasar manusia seringkali serakah, tidak mau percaya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, sejak adanya raja di antara orang Israel, sejak raja pertama yaitu Raja Saul, mereka tidak pernah lagi mengadakan hari raya sabat tahunan. Sabat mingguan mereka lakukan. Setiap hari sabat atau hari Sabtu mereka beristirahat, berhenti. Tetapi sabat tahunan, yaitu setiap tahun ke-7, di mana tanah itu seharusnya tidak boleh diolah, itu mereka abaikan. Sejak dari Raja Saul, raja pertama Israel, sampai kepada raja-raja berikutnya, raja terakhir, Raja Sedekia, tidak lagi melakukan firman Tuhan itu. Berapa lama waktunya? 490 tahun. 490 tahun bentangan waktunya. Mulai dari Raja Saul sampai kepada Raja Sedekia sebelum
mereka dibuang ke Babel 490 tahun. Kalau kita bagi saudara-saudara, 490 bagi 7 itu sama dengan 70. Jadi seharusnya 70 tahun sudah tanah itu harusnya mengadakan sabat. Berhenti diolah, tidak boleh diolah. Hasilnya harus diberikan kepada orang-orang miskin, dibiarkan diambil oleh orang-orang miskin, orang-orang terasing, suku-suku terasing, dimakan oleh binatang-binatang hutan dan lain sebagainya. Tetapi bangsa Israel mengabaikan hal itu. Akibatnya firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang mengambil dari mereka. Tuhan sendiri yang memaksa mereka supaya tanah itu berhenti. Dengan jalan apa? Mereka dibuang ke Babel. Tidak boleh lagi mengolah tanah itu selama 70 tahun. Saudara-saudara, kalau apa yang menjadi perintah Tuhan sebaiknya kita taati. Seharusnya kita taati. Cepat atau lambat, saudara-saudara, Tuhan akan menagih apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi tuntutannya. Kalau seandainya dengan sukacita, dengan sukarela bangsa Israel mentaati firman Tuhan, sebenarnya bukankah rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, ketentraman kepada mereka? Tuhan sudah janji pada tahun yang ke-6 hasil dari tanah itu dilipat gandakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Selama 1 tahun penuh Tuhan inginkan mereka beristirahat, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi mereka memakai cara mereka sendiri. Akibatnya yang ada adalah mereka dibuang. Mungkin pada awal-awalnya mereka menikmati hasil tanah itu. Mereka bersuka cita besar. Tetapi di ujung sana mereka harus rela kehilangan semuanya. Saudara, mari kita untuk terus taat kepada Tuhan. Taat saja kepada firman Tuhan. 70 tahun lamanya. Kemudian bangsa Israel harus dipaksa oleh Tuhan berhenti mengolah tanah itu. Mari kita tunduk saja kepada Tuhan dan kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak taat kepadamu, lebih mengandalkan kepada akal pikiran kami daripada mempercayai Tuhan dalam segala firman-Nya. Ampuni kami Bapa. Hamba-Mu berdoa buat seberapa kami anak-anak-Mu yang menyaksikan renungan firman Tuhan ini. Berkati kami di sepanjang hari ini. Jaga, lindungi, pelihara kami. Terpujilah nama Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.